Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, jadi kalau kita perhatikan memang gold ini cenderung sideways ya pergerakannya, tidak lebih dari 1993 dan juga tidak kurang dari 1972. Nah, kalau kita katakan sideways, sebenarnya ini sideways yang cukup lebar ya range-nya ya, kurang lebih sekitar 160 pips untuk area sideways-nya dia gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, kalau kalian kemarin ada tonton video saya yang update ya di hari Rabu ya, dan ini dari tanggal 1 ya, dan ini tanggal 2 ya, kita pertama ada dapat buy dulu ya di Tuhannya di 1976 ya. Kemudian kalau kalian ada dapat sell lagi, yaitu bonus ya rezeki kalian di 1990 sampai 1993, karena seperti yang kita bilang ya, seperti yang kita bahas, area ini itu adalah area selling point gitu. Hanya saja waktu itu semalam ya saya sudah tidur karena memang lagi kurang enak badan, jadi saya nggak dapat sell ya. Jadi congrats untuk kalian yang dapat sell untuk di area 1990 1993 ya. Jadi dapat buy dari ujung ke ujung ya, terus dapat sell juga dari ujung ke ujung gitu. Oke, sekarang kita sebenarnya saya mau bahas mengenai FOMC sih ya, karena kan semalam itu ada FOMC. Nah, ini update baru ya dari FOMC yang ya sebenarnya untuk isinya itu sama, tidak banyak perbedaan. Hanya saja yang berbeda itu adalah expanded ya, the strong has in the third quarter jobs gain ya. Jadi kalau dikatakannya sebenarnya ya masih tetap hawkish ya intinya, dan masih ada kemungkinan besar untuk menaikkan suku bunga gitu. Karena kenapa? Dan kebijakan moneternya juga masih tetap diketatkan gitu. Nah, terus saya bilang lagi di sini ya, kemudian the commit seek to achieve maximum inflation at the rate of 2% ya. Ini over the longer run gitu. Artinya dia ini masih menargetkan ya inflasinya itu adalah 2% gitu. Sedangkan saat ini kan belum 2% ya untuk inflasinya dia gitu. Artinya masih belum sesuai dengan targetnya untuk si Fed ini sendiri gitu. Ya, dia bilang jadi kebijakan masih sama, kurang lebih kayak bulan kemarin FOMC-nya. Belum banyak perubahan, yang berubah itu cuma di bagian atas sini aja gitu teman-teman ya, cuma di bagian atas sini saja. Selebihnya overall sama sampai ke bawah ya statementnya dia. Jadi ya tidak banyak yang kita bahas lah untuk FOMC kali ini gitu. Dan suku bunga kalau kita perhatikan juga masih tetap ya, yaitu sekitar 5 basis point ya, belum ada kenaikan lagi di sini. Artinya untuk dolar sendiri itu masih negatif gitu untuk dolar sendiri. Nah, let's see di sini, kita coba cek dolar dulu. Nah, kita lihat sini dolar ini gap down ya, ini gap down kan benar kan ya. Nah, ya, ini gap down dari 106 ke 106.6 turun ke 106.5 gitu teman-teman. Jadi memang karena statement yang masih sama dan belum ada kebijakan baru dari Fed itu sendiri, cuma ada sedikit minor change dari statement dia, inilah yang membuat dolar ini turun gitu teman-teman. Dan kemudian dampaknya ke apa? Dampaknya adalah ke si gold ini ya mengalami kenaikan dan belum break dari 1970 gitu. Ini masih di area supportnya dia gitu. Kemarin saya udah jelaskan kenapa ini kita ambil sebagai support point, karena ini banyak tahanannya di sini ya, banyak area sideways. Kemudian kalau kita lihat lagi dari obligasi, oke, US 10 ya. Oke, kita coba lihat dari obligasinya turun juga ya, bahkan penurunannya cukup tajam ya, ada gap down ya, jadi banyak banget gap downnya di sini. Tapi nggak masalah, ini normal kalau untuk obligasi ya. Cuma ini memang penurunannya cukup signifikan sih kalau untuk obligasi sendiri gitu. Dia turun setelah menyentuh 5% ya, 5% disentuh, terus dia turun lagi sampai kurang lebih saat ini tuh di 4.7% gitu. Nah, ini menandakan bahwa
obligasi ini udah kehilangan kekuatannya atau powernya untuk naik ke atas. Berarti peak atau harga tertinggi untuk 2023 ini itu ada di 5% gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk gold ini sendiri artinya dia masih ada potensi untuk menunjukkan kenaikan ya. Sampai mana? Nah ini kita akan lihat balik ke 1990 kembali atau 1993 kembali ya. Kita akan coba cek kembali di area ini. Kemudian after that kita akan coba cek untuk area 2000 ya, dan bisa masuk ke area 2009-2005 kembali teman-teman gitu. Berarti untuk saat ini gold ini sendiri prefer sih masih buy kalau misalkan statement feed ini masih melemah ya. Lalu kalau kita lihat lagi untuk news hari ini, oke, jadi memang kita akan lebih banyak bahas news ya, karena memang gold ini masih sideways dan belum ada pergerakan cukup signifikan. Jadi untuk mapping masih belum ada perubahan ya, belum ada perubahan yang begitu major lah gitu. Nah kalau dari news hari ini itu ada di GDP ya, GBP ini pound sterling ya, itu ada interest rate decision juga teman-teman di jam 7 malam ya, jam 7 malam itu tidak ada kenaikan juga kalau kita perhatikan ya. Kemudian ada dari USD ini Indonesia Jobless Claim, ini news mingguan ya. Kemudian ada apa lagi? Nah sebenarnya non-farm productivity ya per kuartal gitu, sebenarnya ini juga masuk hitungan gitu. Jadi NFP-nya ini naik ya. Terus jobless claim-nya ini kalau kita perhatikan juga belum ada kenaikan cukup signifikan, karena dari statement day juga belum ada perubahan ya. Berarti masih sama kurang lebih. Kemudian kalau kita lihat dari ADP, coba kita cek ADP yang kemarin. Oke, untuk ADP-nya melemah teman-teman ya. ADP melemah, tapi kalau kita lihat ya, melemahnya ini tidak lebih buruk dari yang bulan kemarin. Bulan kemarin kan 89, bulan ini 113. Artinya secara forecast data kalau kita perhatikan memang masih lebih bagus yang bulan ini gitu untuk ADP. Berarti ada kenaikan. Nah, artinya kalau kita dari NFP itu ada potensi untuk bagus juga gitu. NFP mana ya, NFP tomorrow ya ini. Oke, kita cek dulu NFP nya mana. Nah ini dia dari NFP ini dari 336 ke 148. Dari forecastnya memang kurang bagus gitu, tapi kalau kita lihat dari ADP itu masih ada peningkatan ya. Jadi potensi dia masih bisa surplus untuk NFP. Tapi let's see dulu, saya mau tunggu data ini jobless claim dulu ya, karena itu juga penting ya. Nanti untuk NFP ini baru kita akan bahas lagi setelah ada data dari si initial jobless claim yang diterbitkan pada hari ini di 19.30 gitu teman-teman gitu. Oke, jadi itu kalau dari saya. Oke, kemudian kita bahas lagi untuk intraday movement hari ini ya. Kalau kita perhatikan untuk selling point masih sama, itu di 1990, 1993 ya selling point. Ini juga masih sama di 2000 ya. 2000 ini di range harga 199 ya sampai 2002, atau kita ambil langsung di 2005 sampai 2009 gitu teman-teman. Karena kalau dia udah break dari harga 93 itu udah potensi naik ke 2000 kembali gitu. Oke, kemudian kita bahas lagi untuk area pivot level. Oke, kita mau cek pivotnya dulu. Hari ini kita trade di atas pivot level ya teman-teman ya. Pivot levelnya di 1982, 1980 ya. Jadi pivot level ini fungsinya adalah untuk jadi area support ya untuk si harga itu sendiri gitu. Nah ini jadi artinya selama di pivot level belum break, kita masih bisa ada kesempatan untuk buy. Targetnya dekat-dekat aja dulu ya, targetnya yang dekat dulu itu kurang lebih di level harga 1987, kemudian 1990, 1993 gitu teman-teman. Oke, jadi TP1 ya dari pivot 82 ya ke 97 ya, atau kalau belum nyampe 97 kita boleh ambil dan dekat-dekat sini dulu ya, 984 ya sampai 985, baru nanti TP2 1987
kemudian baru nanti lanjut ke 1990 dan 993 teman-teman. Artinya kalau masih di atas pivot level, yaitu kita masih fokus untuk buy gitu. Nah ini artinya selama dia break dari 80 ya baru kita cari area sell dengan target di 78, 76 sampai 72 ya kembali, atau worst case nya bisa ke 70 kembali gitu. Nah itu untuk pergerakan movement hari ini gitu. Intinya pivot level ini jadi patokan saya untuk hari ini teman-teman. Oke, after that ini ada supply ya sebenarnya. Supply dikit kecil kalau kita lihat di sini, kecil banget supply-nya. Ini nggak kelihatan di 30 menit, tapi kalau di 1 jam ini kelihatan banget untuk area supply. Oke, ini supply 1 jam ya. Masih ada kesempatan untuk tunggu kesini lagi ya gitu. Tapi let's see, nanti kalau udah nyampe kita masih butuh konfirmasi dulu dari marketnya gitu teman-teman. Konfirmasi biasa saya pakai yang 15 menit ya untuk konfirmasinya, atau kalian mau pakai 5 menit juga nggak masalah gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk gold hari ini. Artinya selama di atas pivot level dia masih naik ya. Kemudian satu lagi saya mau ajak kalian untuk lihat dari closing session ya. Closing session di sini kita mau ambil yang 1 jam. Oke. Jadi untuk yang 1 jam ini untuk nilai median 1980 untuk New York ya, ini nilai penting artinya. Kemudian ini median pentingnya, ini kita kasih warna merah aja. Kemudian untuk height-nya sesi London dan New York itu ada di 1991 dan low-nya itu ada di 1970 teman-teman. Jadi intinya mediannya ini hampir sama ya seperti pivot level ya pada hari ini ya, selama dia belum break dari 1980 artinya kita masih memfokuskan diri untuk ambil area buy gitu. Tapi kalau ada break dari pivot level atau break dari 80 berarti kita fokus untuk sell dengan target di 76 sampai 70 forecastnya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk penjelasan hari ini. Memang nggak banyak perubahan ya, karena secara pergerakan juga masih di area-area itu aja ya. Nanti untuk lebih detailnya untuk FOMC akan saya recap di channel Telegram, akan saya berikan di sana ya, dan juga akan saya posting di Instagram juga gitu. Karena untuk saat ini kalau kita perhatikan dari volume pun masih dikuasai oleh pihak buyer itu sendiri gitu. Jadi buyer masih on power untuk si gold ini sendiri. Mungkin karena yang pertama dari statementnya Fed itu sendiri kurang bagus ya, dan juga belum ada perubahan ya dari statement sebelumnya ya. Kemudian DXY juga masih melemah, dan juga ini obligasi juga masih turun-turun terus ya, belum ada power strength untuk naik lagi ke atas gitu. Jadi ini kalau dia masih turun artinya si gold ini masih jadi pilihan utama untuk mereka semua gitu teman-teman. Oke, ya mungkin sekian dari saya, itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.